Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan semoga wabah corona segera berlalu. Amin, amin. Baik, Nak. Untuk video kali ini Pak Budi akan membahas soal kelas maya yang bagian kedua. Pak Budi sudah share lewat Google Classroom sebanyak 25 soal ya. Pak Budi akan membahas satu persatu. Oke, baik Nak. Bapak akan membahas dari nomor 1 ya. Nomor 1 yang ditanyakan adalah makna kata maskapai. Maskapai di sini berarti perusahaan dagang. Ini sudah pernah keluar di TPM kota. Kita lanjut nomor 2. Makna kata yang tercetak miring atau tebal di sini. Bagi orang yang belum paham tentang kegiatan konservasi burung, mengenal jenis burung dan habitatnya dapat menjadi langkah awal untuk menyebar semangat konservasi kepada masyarakat luas. Edukasi bagi masyarakat menjadi bagian penting dalam pelestarian jalak putih. Yang ditanyakan adalah yang tebal, edukasi bagi masyarakat bagian penting. Jadi cara untuk mengedukasi. Yang A, mengajarkan tentang cara-cara melestarikan. Bukan, maknanya itu. Pemerintah menyosialisasikan pelestarian burung jalak putih pada masyarakat. Oke, bisa. Memajukan pelajaran budidaya burung, bukan. Mengajak pemerintah berpartisipasi aktif, bukan juga. Jadi jawabannya nomor 2 adalah jawaban B. Kita lanjutkan nomor 3. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai. Jadi tinggal menyesuaikan saja pilihan jawaban dengan teksnya. Ini sangat mudah sekali. Yang perlu digarisbawahi adalah penelitian kalian. Singapura tercatat sebagai negeri dengan daya saing terbaik di dunia. Sebagai negara paling kompetitif di dunia, Singapura ternyata unggul di 103 indikator utama. Oke, kalian pasti sudah membaca teksnya. A. Singapura berhasil menduduki peringkat 141 dunia. Benar? Enggak, ini salah. Unggul di 74 indikator, juga salah. Indikatornya ada 103. Kemudian yang B, semua penduduk Singapura akan memiliki usia hidup sampai 74 tahun. Ada di kalimat terakhir ini. Anak yang baru lahir, ini semua penduduk, berarti salah semua penduduknya. Karena unggul di 103 indikator utama, Singapura menjadi negara dengan daya saing terbaik. Oke, bagus, bisa. Setelah tercatat sebagai negara kompetitif dunia, Singapura memiliki usia harapan hidup. Antara ini dan ini tidak nyambung, jadi jawabannya yang C. Yang 4, pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks. Nomor 4 adalah mengapa virus corona menyebar? Tidak ada. Karena apa? Enggak ada. Bagaimana masyarakat Wuhan mencegah virus corona? Diminta menggunakan masker, betul? Penerbangan, nah ini memakai masker. Jadi jawabannya yang B. Akibat tidak ada, cara penyebaran juga tidak ada. Nomor 5, ide pokok. Kita lihat di kalimat terakhir dulu. Mengurangi konsumsi sabun. Berarti bukan di kalimat terakhir ya, karena tidak ada. Oleh karena itu, dengan demikian jadi dan sebagainya. Jadi berada di kalimat pertama ini. Sebatang sabun mandi memiliki beberapa kandungan kimia. Berarti jawabannya adalah kandungan kimia. Sama-sama kandungan, oke? Nomor 6, simpulan paragrafnya. Cirinya adalah simpulan itu adalah A, B, C, D, cari yang lebih umum. Kemudian sesuai dengan teks. Oke, dapat dijadikan dengan sangat penting, sangat bermanfaat,
dan sebagainya ya. Ibu berperan sebagai pemberi motivasi bagi kelangsungan hidup anaknya. Sejak masa kelahiran seorang anak, proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap. Perkembangan organ-organ ini sangat ditentukan oleh motivasi atau rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibunya akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual, perhatian terhadap lingkungan sekitar juga akan berkurang. Kesimpulannya, ibu berperan sebagai motivasi. Salah, karena ini adalah kalimat utama. Ya. B. Rangsangan yang diberikan ibu mempunyai pengaruh besar. Oke. C. Rangsangan yang diberikan ibu akan memperkaya. Ini kalimat berapa ini? Kalimat ada di kalimat sini kan? Jadi bukan. Ini juga bukan. Peran ibu, nah ini sangat penting. Jadi jawabannya yang oke, gampang ya kesimpulan. Nomor 7, kalimat yang menyatakan pendapat kontra. Kontra itu adalah tidak setuju ya. Tidak setuju. Tidak setuju. Setuju. Aduh, jelek banget tulisannya. Tidak setuju dengan melarang siswanya membawa HP. Berarti setuju membawa HP. Yang mana? Nah, padahal HP membantu komunikasi yang C ya. Oke. 8. Ringkasan gampang. Kalimat 1 garis bawahi. Oke. Paragraf 2 kalimatnya 1 digaris bawahi. Nah, gabungkan. Olahraga memperkaya enggak? Manfaat ialah menyehatkan. Nah, ini enggak. Untuk tubuh ya wis cari manfaat olahraga sama kelebihan berat yang di. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Oke, ini. Apalagi tubuh yang kelebihan berat badan ada di sini. Lanjut, nomor 9. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa. Oke, kita lihat di sini secara sekilas ini sudah ada miring-miring nih. Nah, ngangsuk kawruh, di sini ada full day school. Jadi jawabannya yang daerah dan bahasa asing. Kalimat tidak efektif itu yang seperti apa? Yang bahasanya berlebihan dan mempunyai makna ganda. Pilihan kata baku dan tidak baku. Tidak baku itu misalnya saksana ditulis seksana gitu ya. Oke, nomor 10 lanjut. Perbedaan pola. Nah, ini agak malas baca, tetapi kita bisa baca dari awalnya. Oke. Saat ini pencinta olahraga futsal sangat diminati. Olahraga ini sama dengan sepak bola. Sama dengan di sini ada tetapi juga, berarti bisa dikatakan perbandingan dan pertentangan. Berarti bisa ini, betul? Oke, lanjut yang teks 2 sekarang. Hampir setiap pagi dan sore jalan Juanda semrawut. Lebih dari separuh pedagang jalan. Untuk mengatasinya pemerintah melakukan pengaturan dan penerbitan. Ada kata sehingga, berarti apa? Sebab akibat, bukan penambahan. Jawabannya A. 11. Kelebihan. 1. Novel yang berjudul, itu bukan kelebihan. 2. Berkisah, tentang kisah, bukan. Buku ini berisi terdapat untaian godani, semakin menarik, berarti nomor 3. Memberikan semangat. Nah, 4, 3 dan 4. 11. Kelemahan teks. Kedalaman sudah cukup. Nah, berarti kelebihan. Disertai contoh, kelebihan. Terdapat pula gambar yang agak kurang jelas, gampang ya. C. Komentar nomor 13, kita lanjutkan nomor 13. Komentarnya, film yang berdurasi 2,5 jam lebih ini memperlihatkan artistik dan properti ala tahun 30-an.
Namun, penggunaan lagu Niji pada backsound dirasa kurang pas untuk menyertai film ini. Hal ini karena film ini disetting 30-an, sedangkan lagu tersebut terkesan modern. Yang dibahas adalah backsound Niji. Oke? Berarti backsound pada, ini bisa, sebentar ya. B, kita lihat film artistik jika durasi, salah. Penggunaan lagu backsound harus dipilih lagu terkesan modern, bukan modern, tapi 30-an kan. Penggunaan terkesan perlu, malah ya ini juga salah. Jadi jawabannya yang backsound disesuaikan dengan setting film agar lebih pas. Lanjut. Kata angkuh bermakna sombong, oke? Gampang. Latar tempat kutipan cerita ada di manakah? Nok, sedang berangkat, jangan sampai telat, yo. Bunah pada saya menggembil menggoreng. Di mana goreng itu? Di dapur. Ya. 16. Tahapan klimaks pada kutipan fabel tersebut adalah klimaks itu adalah puncak dari konflik. Oke? Ia adalah seorang buruh hantu tua yang galak, terutama jika yang mengganggu saat ia tidur. Suatu sore musim panas yang hangat, ia tertidur jauh di dalam lubang pohon tua. Belalang di dekatnya mulai menyanyikan lagu gembira, namun suaranya sangat menyesakkan telinga. Burung hantu tua itu menengok dari lubang pohon yang digunakan sebagai pintu dan jendela. Pergi dari sini, Tuan, ini ada katanya kepada belalang. Apakah Anda tidak memiliki sopan santun? Klimaksnya apa? Belalang pergi dari rumah, enggak. Burung hantu tak merasa terganggu, jelas bukan. Belalang merdu, ya bukan. Jadi gampang ini, jelas. Makna simbol apa ini? Gundah gulana, berarti apa? Hatiku gundah gulana, gelisah ya, gelisah. Oke, nilai moral yang ditanyakan. Di sebuah rumah terdapat beberapa ekor cicak. Satu di antara cicak tersebut memiliki rupa yang buruk sehingga ia tidak memiliki teman. Cicak selalu diejek. Suatu malam cicak bertemu dengan nyamuk. Si cicak menceritakan permasalahan yang dihadapinya. Lalu nyamuk menasihati cicak buruk rupa bahwa setiap makhluk pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oke? Nah, berarti apa? Ikhlas, bukan membantu ya. Tidak ada makhluk yang sempurna. Ini ya. Oke, berarti jawabannya antara A dan C. Perkataan nyamuk ini dapat membuat hati cicak tenang. Nah, ada di sini. Jadi jawabannya yang A, lebih ada di teks. Yang C benar tapi nggak ada di teks ya. 9. Akibat konflik. 19 maaf. C. Doni memutuskan untuk meninggalkan sekolah. 1 nih di sini. Iya nih. 1 minggu sudah Doni ya Mas. Iya. Terus berjualan di pasar ya. Lanjut 20. Perbedaan pola pengembangan. Setelah membaca surat dari ibu, air mataku menetes. Watak bukan. Latar bukan kan? Nah, reaksi di sini di rumah, berarti di tempat. Berarti jawabannya yang B. Oke, gampang kan? Gak usah dibaca semua. 21. Perbedaan pola penggunaan bahasa. Yang mana? Kalimatnya panjang-panjang enggak? Dengan terhamba-hamba kerbau menghitung makanan yang menggunung dan membagi. Enggak ya? Memakai kata sandang enggak? Enggak. Desa daerah? Enggak juga. Ungkapan? Naik darah. Berarti ungkapan. Sama kan? 22. Bukti bahwa kutipan cerpen tersebut berlatar waktu malam hari adalah gampang ya. Aliran darah segar bukan. Di tengah samar bukan. Bukan. Nah, D.
Bukti Wakta'ulu suka mengejek. Yang mana Wakta'ulu suka mengejek? Nomor 4. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Ngejek ya. Oke, 2 lagi, saya selesai. 24. Komentar terhadap isi teks ceritanya adalah nasib seorang tidak ada yang tahu. Bukan. Darmin menerima nasib nenek. Oke, bisa ini. Darmin menerima, bukan. Ya, B ya. Terakhir adalah Ibu Nida tetap titik-titik ketika anaknya terpanggil. Berarti apa kalau anaknya berprestasi? Yaitu rendah hati, tidak sombong. Besar hati ini bangga. Rendah diri itu tidak punya martabat. Tinggi hati sombong. Baik, sampai di sini ya pembahasan yang kedua. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.